Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Zaskia Aulia Ramadhani, nomor urut 36. Saya Usna Melawati, nomor 34. Saya Zara Temisa, nomor urut 35. Saya Septi Ramadhani, nomor absen 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang stack and queue. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stack. Stack yang berarti tumpukan. Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO. Last in, first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah piring yang terakhir ditaruh di atas akan menjadi piring pertama yang diambil ketika dibutuhkan. Yang kedua ada queue yang berarti antrian. Queue adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO. First in, first out, yang berarti elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah orang pertama yang masuk ke antrian supermarket akan menjadi orang pertama yang dilayani. Undo dan redo di aplikasi komputer. Ketika kamu menggunakan fitur undo atau redo di aplikasi Microsoft Word, hal terakhir yang dilakukan akan diulang atau dihapus. 1. Bagaimana sih undo dan redo menggunakan konsep stack? Sini aku jelasin. Jadi, fitur undo dan redo menggunakan konsep stack dengan cara menyimpan setiap perubahan yang dilakukan dengan stack. Dengan demikian, pengguna dapat membatalkan atau disebut dengan undo atau mengulang disebut dengan redo. Yang kedua adalah navigasi sistem. Nah, jadi navigasi sistem itu ketika kalian mengunjungi halaman web, pastinya kan kalian akan melihat web-web yang lainnya. Nah, ketika kalian ingin kembali kan pasti akan menekan tombol back. Nah, ketika kalian menekan tombol back tersebut, pasti kalian akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, konsep seperti itu sama saja seperti konsep stack, yaitu tumpukan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana penggunaan tombol back bisa dihubungkan dengan konsep stack. Jadi, tombol back itu seperti yang dijelaskan tadi, jika kita menekan tombol back pasti akan ke halaman sebelumnya. Nah, stack itu adalah tumpukan. Jadi, di halaman web tersebut itu webnya bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, jadi kan di dalam tumpukan itu ketika kita menekan tombol back pasti kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Hal tersebut itu berkaitan dengan konsep stack. Bagaimana aturan FIFO diterapkan dalam situasi antrian di kasir? Jadi, aturan FIFO diterapkan dalam situasi antrian di kasir adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung yang datang terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kepada pengunjung yang datang setelahnya. Bagaimana konsep queue diterapkan dalam antrian dokumen untuk dicetak? Data antrian merupakan konsep dasar dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam urutan tertentu. Queue artinya antrian. Queue menggunakan prinsip FIFO. Selanjutnya adalah aktivitas 1 atau simulasi penggunaan stack. Nah, simulasinya adalah kamu sedang membantu di dapur dan meletakkan beberapa piring kotor satu persatu ke dalam tumpukan. Tiba-tiba ada permintaan untuk segera mencuci piring yang paling atas. Nah, di sini adalah piring tumpukan yang pertama. Ini yang P1, piring 1. Yang sini adalah piring kedua. Yang sini adalah piring ketiga. Oke. Nah, ketika ingin dicuci, pastinya yang paling atas adalah yang diambil. Nah, ini di sini yang mau dicuci ya. Nah, pastinya seperti itu. Nah, konsep ini merupakan konsep stack atau tumpukan. Nah, dari hasil simulasi
ini ya, setelah fungsinya yaitu ini. Nah, setelah partnya atau yang sudah ambil piring yang paling atas itu yaitu ini. Yang selanjutnya adalah aktivitas 2 yaitu simulasi penggunaan Q. Nah, situasinya yaitu kamu berada di antrian untuk membeli tiket bioskop bersama beberapa teman. Nah, berarti di sini adalah bioskopnya, itu mejanya di sini. Di sini ada beberapa orang, yaitu ada orangnya juga. Itu dua. Orang-orang ini sedang mengantri. Nah, antrian ini merupakan nama lainnya yaitu NQ. Nah, di sini merupakan ini konsep NQ yaitu mengantri. Nah, orang pertama ini adalah orang pertama. Orang pertama ini sudah membeli tiket. Jadi orang pertama ini akan pergi. Ditambah ada orang lagi yang datang, berarti ditambah di sini. Nah, karena orang pertama yang sudah pergi, jadi posisi yang pertama yaitu adalah yang ini. Oke, berarti ya hasil simulasinya itu setelah NQ. Setelah NQ berarti kan tetap orangnya. Yang kedua adalah setelah DQ. Setelah DQ, karena dia orang pertama mendapatkan tiket. Nah, berarti posisi orang yang pertama berarti adalah yang ini, yang kedua. Nah, yang ketiga adalah setelah NQ orang keempat. Nah, setelah NQ orang keempat berarti orang keempat ini menjadi posisi ketiga. Jelaskan konsep STANG dalam dunia pemrograman dan berikan 2 contoh penerapan dalam aplikasi komputer, yaitu struktur data yang terbentuk dari barisan yang tersusun dari satuan data. Contoh penerapannya yaitu manajemen panggilan fungsi dan unirendo aplikasi komputer maupun aplikasi lainnya. Pertanyaan yang kedua dari bagian C. Nah, pertanyaannya yaitu sebutkan 3 konsep dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Q dan mengapa saya memilih konsep tersebut. Jadi yang pertama ada konsep antri pada pengisian bensin di pom bensin. Yang kedua ada antri pada pembagian sembako. Yang ketiga yaitu antri pada cek kesehatan di Wisma Budaya. Jadi alasan saya memilih 3 konsep tersebut dikarenakan 3 konsep tersebut itu merupakan sama seperti konsep Q, yaitu antrean. Berikan penjelasan mengapa fitur unduh pada aplikasi editor lebih tepat menggunakan stack daripada Q. Stack merupakan data yang mengikuti pola tumpukan dari benda dengan konsep utama last in first out atau LIFO, artinya benda terakhir yang masuk ke dalam tumpukan akan menjadi benda pertama yang akan dikeluarkan. Q, data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear dengan prinsip first in first out atau FIFO. Jadi yang selanjutnya adalah pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan bagian penilaian yang bagian D. Pertanyaannya yaitu jelaskan konsep stack and queue dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep stack itu merupakan tumpukan. Nah, sedangkan konsep queue yaitu antrean. Nah, konsep stack ini tumpukan itu seperti ketika kita sedang mencuci piring atau kita menumpuk buku pelajaran. Nah, sedangkan queue ketika sedang kita antre di pom bensin untuk membeli bensin atau kita antre pada supermarket. Selanjutnya itu melakukan STANG yang benar.
adalah contoh simulasi dari queue yang artinya antrian. Orang pertama yang masuk ke dalam antrian akan menjadi orang pertama yang dilayani. Mampu mengaitkan konsep dengan situasi nyata dengan cara yang kreatif. Berarti seseorang dapat memahami dan menerapkan ide teori abstrak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang guru menjelaskan konsep gravitasi dengan menggunakan contoh sederhana seperti bola yang jatuh dari tangan. Yang selanjutnya, bagian E, refleksi. Apa sih hal yang menarik yang kami pelajari tentang stack and queue dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, hal yang menarik yang kami pelajari tentang stack dan queue dalam kehidupan sehari-hari adalah keterkaitan antara menumpuk piring saat saya mencuci dan saat menumpuk buku yang berhubungan dengan stack. Dan yang berhubungan dengan queue adalah ketika antrian di dalam pom bensin atau antrian di supermarket. Jadi kesimpulannya, hal itu yang membuat kami tertarik belajar stack dan queue karena hal itu sangat menarik. Yang kedua, menurutmu di mana lagi konsep stack dan queue dapat diterapkan sehari-hari yang belum dibahas di sini? Jadi konsep stack dan queue dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam stack, ketika kita bermain kartu, ketika kita sudah mengeluarkan satu kartu dan kartu itu akan ditaruh di lantai dan kartu lainnya akan menumpuk-numpuk menjadi satu karena sudah selesai dimainkan. Dan untuk queue, ketika kita berada di lampu merah atau bangjo, sisi 1, 2, 3 akan berwarna merah atau lampu merah dan sisi satunya akan berwarna hijau atau lampu hijau. Dan itu akan terus berganti-gantian atau disebut dan mengantre. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandang nilam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup penjelasan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.